Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, gak pakai berlama-lama lagi deh, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Misteri di Desa Wiwitan. Hari itu, Desa Wiwitan dibuat gempar dengan suara teriakan dari bule Sriatun di pagi yang dingin berselimut mendung hitam itu. Beberapa tetangga terdekat dari bule Sriatun langsung berdatangan ke tempat asal suara jeritan yang terus meminta tolong dan tangis haru. Setelah sampai di sebuah rumah tempat bule Sriatun menangis pilu itu, beberapa orang tetangga terdekat bule Sriatun pun dibuat terkejut ketika mereka melihat tubuh Nuri ditemukan tergantung di dalam kamarnya. Gadis cantik yang masih berusia 19 tahun itu terlihat kaku dengan lidahnya yang menjulur keluar serta kedua matanya yang terbelalak. Orang-orang yang sudah banyak berdatangan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di rumah kecil yang hanya dihuni oleh Nuri seorang diri itu pun dibuat terkejut karena kondisi rumah itu sangatlah bersih dan juga rapi, serta tidak ada tanda-tanda kekerasan sebelum Nuri meninggal dunia. Dan mereka pun pada akhirnya mengambil kesimpulan jika Nuri mengakhiri hidup dengan cara gandir dengan seutas tali di dalam kamarnya. Entah masalah apa yang sedang dihadapinya sampai Nuri berpikir untuk mengakhiri hidup dengan cara yang sangat tragis. Sebelum jenazah Nuri diturunkan dari tempatnya tergantung, Pak RT bersama dengan Pak Kades meminta persetujuan dari pihak keluarga untuk membuat laporan kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu. Tapi karena pihak keluarga yang sudah tidak tega melihat kondisi jasad Nuri yang tergantung mengenaskan, akhirnya semua pihak pun sepakat untuk tidak membuat laporan atas kematian Nuri dan menganggap kematian Nuri ini adalah murni bundir. Keluarga Nuri yang dibantu hampir seluruh warga desa pun segera menurunkan jasad Nuri dan mengurus pemakamannya secara layak. Prosesi pemakaman Nuri pun berjalan lancar tanpa adanya sebuah kendala, bahkan cuaca terlihat sangat cerah di hari itu. Walau di pagi harinya desa ditutupi mendung hitam dan beberapa hari kemarin hujan turun dengan sangat deras. Setelah selesai mengikuti proses pemakaman sahabatnya, Dewi, Yuni, dan Asi membantu bule Sriatun membereskan rumah Nuri dan mempersiapkan pengajian yang akan dilaksanakan sehabis maghrib nanti. Walau masih terlihat sangat bersedih, tapi bule Sriatun berusaha untuk terlihat tegar dan juga ikhlas menerima kenyataan jika keponakannya yang bernama Nuri itu kini telah tiada. Suasana berbeda pun mulai terasa di rumah kecil yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya Nuri bersama Dewi dan juga teman-teman yang lain. Hawa dingin yang sangat menyeramkan mulai dirasakan oleh Dewi, Asi, dan juga Yuni ketika matahari mulai terbenam. Bahkan bule Sriatun sudah beberapa kali dikagetkan oleh sesuatu yang berkelebat dan membuat bulu kuduknya meremang. Hal yang tidak diinginkan juga terjadi pada Yuni yang mulai merasa ketakutan karena terdengar rintih kesakitan yang tidak didengar oleh orang-orang yang berada di rumah itu. Sekitar pukul 5:30 sore,
Dewi, Asi dan Yuni serta beberapa orang yang ikut membantu bule Sriatun dan juga tetangga terdekatnya untuk menyiapkan hidangan sebagai sajian pengajian malam itu pun berpamitan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan hal menakutkan mulai menghampiri Dewi, Asi dan juga Yuni sore itu juga. Di pertigaan jalan, Dewi, Yuni dan Asi pun berpisah karena jarak rumah mereka bertiga memang agak berjauhan. Rumah Dewi yang berada di ujung jalan utama desa menjadi rumah terjauh di antara rumah Yuni dan Asi. Setelah ketiganya berpisah, Dewi yang harus melanjutkan langkah kakinya seorang diri mulai terbayang wajah sahabatnya yang meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Dan ketika azan maghrib mulai berkumandang, Dewi pun mulai mempercepat langkah untuk dapat segera sampai di rumah, dan dia pun berusaha keras untuk menghilangkan bayangan wajah Nuri dari dalam benaknya. Akan tetapi, hal yang tidak disangka-sangka oleh Dewi pun terjadi. Dewi yang berada di jalanan yang sangat sepi dan jauh dari rumah warga desa sekitar pun mulai merasakan keanehan. Bulu kuduknya meremang dan tubuhnya mulai gemetar ketika Dewi mendengar samar-samar suara dari Nuri yang terus memanggil-manggilnya sambil menangis. Wi, Dewi, tolong Wi, dingin Wi. Entah apakah hanya pendengarannya yang salah atau memang ada sosok hantu yang sedang menakut-nakuti saat itu, tapi yang jelas suara itu terus terdengar dan membuat Dewi sangat ketakutan. Dengan langkah kaki yang terasa semakin berat, Dewi pun terus berusaha melangkah untuk dapat segera bertemu dengan bapak dan ibunya di rumah. Akan tetapi, ketika suara Nuri semakin terdengar jelas, tubuh Dewi mulai terasa sangat kaku dan bergetar hebat. Akan tetapi, ketika suara Nuri semakin terdengar dengan jelas, tubuh Dewi mulai bergetar dengan hebat menahan takut yang semakin dalam menyelimuti. Hari belumlah menjadi sangat gelap ketika suara Nuri terus terngiang-ngiang di telinga Dewi, dan di saat dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, kedua mata Dewi menangkap adanya bayangan putih yang perlahan mendekat ke arahnya. Akan tetapi, beruntungnya saat itu Pak Diran, ayahanda dari Dewi pun menepuk pundaknya dari arah belakang. Walaupun merasa sangat terkejut, tapi Dewi merasa sangat lega ketika tahu jika ayahnya kini sudah berdiri di belakangnya dan berteriak memanggil namanya. "Wi, kamu itu sedang apa berdiri di situ?" tanya Pak Diran yang membuat keadaan kembali terasa normal. Tanpa menjawab pertanyaan dari ayahnya, Dewi lalu meraih tangan Pak Diran dan mengajak ayahnya itu untuk segera meninggalkan tempat di mana Dewi mendengar suara Nuri menangis yang sambil terus memanggil-manggil namanya. Sesampainya mereka di rumah, Pak Diran kembali menanyakan tentang apa yang tadi dialami oleh anak sulungnya di tempat ia diam terpaku tadi. Mau tidak mau, Dewi lalu menceritakan apa yang Dewi alami tadi. "Dewi dengar suara Nuri nangis sambil terus manggil-manggil nama Dewi, Pak," ujar Dewi kepada Pak Diran menceritakan apa yang tadi dialaminya. "Kematian Nuri itu memang tidak wajar. Sepertinya arwah Nuri itu akan gentayangan dan menghantui desa kita," jawab Pak Diran yang terlihat khawatir dengan apa yang dialami oleh Dewi. "Sudah, malam ini kamu di rumah saja, Wi. Tidak usah keluar. Biar bapak aja yang datang ke pengajian ke rumah Nuri," Ibu Burati yang juga sama khawatirnya seperti bapak. Suasana malam itu pun terasa sangat mencekam. Dewi dan keluarganya yang menempati sebuah rumah yang berada di ujung jalan utama desa itu mulai diselimuti rasa takut yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah azan Isya berkumandang, Pak Diran lalu berpamitan untuk pergi ke musola dan setelahnya akan langsung menghadiri pengajian yang diadakan di rumah almarhumah Nuri. Dan setelah Pak Diran keluar dari rumahnya, Dewi
dan Bu Rati serta Sekar memilih berbincang-bincang di dalam kamar Bu Rati karena masih penasaran dengan apa yang dialami oleh Dewi sepulangnya dari rumah Nuri. Bu Rati kembali menanyakan detail tentang kejadian yang tadinya hanya dianggap sebuah halusinasi oleh Dewi. Dan karena merasa jika hal yang dialaminya tadi adalah sebuah hal aneh yang baru pertama kali dialaminya, Dewi pun mulai menceritakan semua kejadian sore tadi. Tapi belum selesai, Dewi menceritakan apa yang dialaminya tadi itu tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumahnya. Bu Rati yang juga mulai merasa ketakutan pun lalu meminta Dewi dan Sekar untuk membukakan pintu rumahnya. Akan tetapi kakak beradik itu jelas menolak permintaan dari ibunya karena mereka berdua juga mulai merasa ketakutan akibat suara ketukan pintu rumah yang masih terus saja terdengar. Bu Rati pun memberanikan diri dan mengajak Dewi serta Sekar untuk menemaninya ke ruang tamu rumah mereka. Walau merasa ragu untuk membuka pintu rumahnya yang sedari tadi diketuk oleh seseorang, akhirnya Bu Rati pun memutuskan untuk membukanya. Dan betapa terkejutnya Bu Rati ketika ia mendapati sosok perempuan bergaun putih yang sedang berdiri memunggunginya di bawah remang sinar lampu pijar yang kuning temaram. Beberapa saat tubuh Bu Rati pun terlihat mematung, hingga akhirnya Dewi pun langsung menarik tubuh ibunya sambil menutup pintu rumahnya dengan rapat. "Ibu, melihat sesuatu ya?" bisik Dewi yang berdiri di samping ibunya. Sepertinya sosok Nuri, Wi. Dia berdiri di depan teras rumah kita," jawab Bu Rati yang mulai mengeluarkan air mata dan tubuhnya gemetar. "Istighfar, Bu, terus berdoa, jangan sampai pikiran ibu kosong," balas Dewi sambil menuntun ibunya untuk bergegas kembali ke dalam kamarnya. Sesampainya Dewi dan Bu Rati serta Sekar di dalam kamar, suara ketukan pintu rumahnya pun kembali terdengar. Dan tidak hanya itu saja, suara-suara rintihan kesakitan samar-samar ikut terdengar hingga membuat suasana semakin mencekam malam itu. "Pikiran kalian jangan kosong ya, terus berdoa dalam hati," ujar Bu Rati kepada Dewi dan Sekar. Setelah suara tangisan dan juga rintihan dari sosok Nuri menghilang, Bu Rati, Dewi dan Sekar kembali dikagetkan dengan suara benda yang terjatuh dari arah dapur. Selain suara benda-benda yang semakin banyak berjatuhan, mereka pun kembali mendengar suara tangisan pilu yang membuat Dewi, Bu Rati, serta Sekar gemetar ketakutan. Karena tidak ingin terus diteror, Bu Rati pun akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu dengan suara keras walau agak gemetar. "Maafkan kami, Anduk. Tentunya kami punya salah kepadamu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kami juga sudah memaafkan semua kesalahanmu, Duk. Beristirahatlah dengan tenang. Dan sekarang tolong jangan ganggu kami lagi," ujar Bu Rati dengan suara lantang dari dalam kamarnya. Perlahan tapi pasti suara-suara yang membuat Dewi, Bu Rati, serta Sekar pun mulai menghilang. Hingga akhirnya Padiran pulang ke rumah dengan mengetuk pintu rumahnya sambil mengucapkan salam serta memanggil nama Bu Rati. Dewi dan Sekar serta Bu Rati pun merasa sangat lega. Setelah tahu jika Padiran pulang, mereka bertiga pun langsung keluar dari dalam kamarnya untuk membukakan pintu rumahnya. Keesokan harinya, Dewi yang ikut mendengarkan perbincangan antara ayahnya dengan beberapa tetangga terdekatnya pun dibuat sangat bingung dengan kejadian yang telah dialaminya. Di teras rumahnya, Pak Diren terlihat sedang berbincang dengan Pak Kombor dan Bu Rati serta Bude Sophia dan Bude Parti. Pak Diren semalam bertemu dengan Mbah Wongso. Ia lalu menceritakan apa yang disampaikan oleh sesepuh desa Wiwitan tentang kematian Nuri. Menurut Mbah Wongso, sosok jin yang menyerupai Nuri itu akan terus berada di desa ini selama 40 hari lamanya.
jika mereka tidak dapat menemukan penyebab kematian dari Nuri. Dan semakin hari, teror-teror dari hantu Nuri akan semakin besar dan juga akan membawa malapetaka bagi seluruh warga desa. Jadi, selain harus lebih berhati-hati, warga desa pun harus memiliki solusi lain untuk membuat sosok makhluk gaib yang menyerupai Nuri segera pergi sebelum membawa korban jiwa lainnya. Loh, berarti yang semalam mengganggu kami itu bukan arwahnya Nuri ya, Pak? Tanya Dewi yang masih belum memahami tentang siapa yang menghantuinya malam tadi. Ya bukan, Owi. Arwah atau sukma dari Nuri itu mungkin sudah menghadap sang pencipta. Dan yang hadir itu hanyalah sosok jin yang menyerupai menjadi arwah Nuri, ujar Pak Diran menjelaskan. Makhluk gaib itu hanya memanfaatkan keadaan dan juga peristiwa yang sedang terjadi, imbu Pak Diran lagi. Hal serupa pun ternyata dialami oleh Yuni, Asi, dan Yati. Ketiga teman baik Dewi yang juga teman dari almarhumah Nuri itu ikut mendapatkan teror mengerikan dari sosok hantu Nuri yang terus saja meminta tolong kepada mereka. Sekitar pukul 1 malam, Yuni terbangun dari tidurnya dan hendak pergi ke kamar mandi. Yuni yang malam itu tidur bersama adik perempuannya membangunkan Yuli dan meminta untuk diantarkan menuju kamar mandi. Dengan berat hati, Yuli pun lalu mengantarkan Yuni untuk menuju kamar mandi yang berada di luar rumah. Karena memang di desa tempat tinggal Dewi masih jarang yang memiliki kamar mandi di dalam rumah mereka. Selain memiliki kamar mandi yang berada di luar rumah, di desa itu juga setiap rumah memiliki penampungan air yang bentuknya adalah sebuah kotak besar di dalam kamar mandi. Bak penampungan air atau kolam yang berada di kamar mandi yang berada di belakang rumah Yuni itu memang sedang penuh berisikan air karena beberapa hari di desa itu turun hujan dengan deras. Dan ketika Yuni ingin mengambil air dengan menggunakan timba, tiba-tiba saja sosok arwah Nuri muncul di hadapannya yang sedang mengambang di atas air kolam. Yuni yang panik pun langsung berteriak sebelum ia kehilangan kesadarannya. Kejadian yang lebih mengerikan pun menimpa Asi yang malam itu harus tidur di dalam kamarnya seorang diri. Asi terbangun dari tidurnya ketika ia mendengar isak tangis yang sangat memilukan. Seketika itu juga bulu kuduk Asi meremang. Suara rintihan Nuri terdengar sangat menyayat hati dan lama-kelamaan suara itu terdengar sangat jelas dan sangat dekat. Asi yang sendirian berada di dalam kamarnya pun mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar, dan ketika kedua matanya menatap ke arah pintu kamar, tiba-tiba saja Asi melihat sosok Nuri sedang berdiri di depan pintu kamarnya dengan kedua mata yang terbelalak serta lidah yang menjulur keluar. Yang membuat Asi pingsan adalah ketika ia melihat dari kain kafannya keluar banyak darah yang berbau anyir. Begitu juga dengan Yati yang tidak luput dari teror mencekam yang berasal dari teman baiknya itu. Di malam itu, sosok Nuri terus saja memanggil-manggil nama Yati dan meminta untuk menemaninya. Suara itu terus saja terdengar di telinga Yati, hingga ia pun lalu memutuskan untuk tidur bersama kakak perempuannya. Cerita-cerita menakutkan lainnya pun mulai terdengar dari beberapa warga desa yang juga mengalami teror dari arwah Nuri. Dan Lek Sriatun pun tidak luput dari teror tersebut walau dia menjadi orang yang terdekat dengan almarhumah Nuri. Malam itu, arwah Nuri mendatangi Lek Sriatun untuk memintanya mengembalikan kaos milik Nuri yang sudah dipinjamnya. Menurut cerita dari Lek Sriatun, penampakan Nuri terlihat berbeda dari yang dilihat Dewi dan orang-orang lainnya. Sosok Nuri yang dilihatnya malam tadi adalah sosok Nuri yang masih terbungkus kain kafan dengan wajah hitam legam serta bau busuk yang sangat menyengat. Sosok Nuri berkata kepada Lek Sriatun jika dirinya tidak mau memakai kain putih yang membungkus tubuhnya saat itu, Nuri mau memakai kaos berwarna kuning yang sudah dipinjam oleh Lek Sriatun darinya sebelum Nuri meninggal dunia.
Setelah banyak warga desa yang mengeluhkan tentang teror dari arwah Nuri, pada akhirnya Pak Lurah serta beberapa sesepuh desa dan perangkat desa lainnya pun mulai membahas tentang masalah itu, dan langkah pertama yang mereka lakukan adalah mendatangi kuburan Nuri untuk memastikan keadaan di sana. Dan betapa terkejutnya mereka semua ketika melihat kuburan Nuri yang baru berusia 1 hari itu amblas hingga ada beberapa lubang di atasnya. Karena tidak ingin berspekulasi tentang apa yang telah terjadi, Pak Lurah pun meminta beberapa warga untuk kembali merapikan kuburan yang terlihat amblas itu. Selesai memperbaiki kuburan, rombongan Pak Lurah pun kembali ke desa dan mencoba mencari solusi dari permasalahan baru yang sedang menimpa desa itu. Kabar tentang kematian Nuri yang tidak wajar hingga membuat arwahnya gentayangan pun mulai menyebar hingga keluar desa Wiwitan. Banyak orang yang menduga jika kematian Nuri itu disebabkan sakit hati hingga dia ingin membalaskan rasa sakit hatinya tersebut. Ada juga beberapa yang mengatakan jika Nuri sedang mengandung bayi dan hal itu menyebabkannya menjadi arwah penasaran setelah kematiannya. Malam kedua pengajian di rumah Nuri pun kembali digelar oleh pihak keluarga. Cerita-cerita horor tentang penampakan sosok Nuri pun kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan warga desa. Pak Lurah yang merasa sangat bertanggung jawab atas ketentraman warga desa pun mulai membicarakan masalah itu dan sudah mendapatkan beberapa orang yang mengerti akan hal-hal gaib untuk membantu desa Wiwitan terlepas dari teror arwah Nuri. Walau di malam kedua dari kematian Nuri itu, keluarga Dewi, Asi dan juga Yati serta Yuni tidak mendapatkan gangguan, tapi masih banyak beberapa warga yang mendapatkan teror dari sosok arwah Nuri. Malam itu, seorang pemuda desa Wiwitan yang bernama Bambang yang mendapatkan pengalaman terseram dalam hidupnya. Bambang tidur sendirian di rumahnya. Tiba-tiba saja ia didatangi oleh sosok Nuri yang menangis sedih dan meminta Bambang untuk menolongnya. Sosok arwah Nuri terlihat berwajah pucat dan rambutnya yang terlihat sangat kusut. Sosok menyeramkan itu membangunkan Bambang yang kala itu sedang tertidur pulas di kamarnya. Tangan dingin dari sosok Nuri dengan kuku-kuku yang panjang serta hitam mulai meraba tubuh Bambang sambil terus menangis meminta tolong padanya. Walau merasa sangat ketakutan, tapi Bambang tidak dapat berbuat apapun. Selain tubuhnya terasa kaku dan tidak dapat digerakkan, Bambang juga merasakan kesedihan yang mendalam yang sedang dialami oleh sosok arwah penasaran itu. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Bambang pun mulai bertanya kepada sosok arwah Nuri tentang apa yang membuatnya terus gentayangan dan juga mengganggu para warga desa Wiwitan. Dengan suara yang terdengar sedikit serak, sosok arwah Nuri pun menceritakan jika sebelum kematiannya, dia memiliki susuk yang baru saja beberapa hari dipasangnya dari seorang dukun yang ada di desa sebelah. Maka dari itulah dia tidak mendapatkan tempat di alamnya selain juga atas kematian yang tidak wajar itu. Tapi baru saja Bambang akan menanyakan perihal tentang alasan sosok arwah Nuri yang terus-menerus mengganggu warga. Tiba-tiba saja pintu kamar Bambang terbuka oleh Mbak Bandi, dan karena kehadiran Mbak Bandi, sosok arwah Nuri pun menghilang dan hanya menyisakan bau busuk yang sangat menyengat. Keesokan harinya, kedua orang tua Nuri pun sampai di kampung halamannya setelah menempuh perjalanan selama 2 hari dari daerah Kalimantan. Jerit tangis pun kembali terdengar dari arah rumah Nuri yang sudah 2 tahun ditinggalkan oleh kedua orang tua Nuri demi merantau ke Pulau Kalimantan. Bukanti yang merasa tidak percaya atas kematian putrinya itu menangis histeris hingga akhirnya pingsan. Begitu juga dengan Pak Misran, ayahanda dari Nuri itu, berlinangan air mata ketika melihat kamar Nuri yang tampak bersih dan juga rapi tanpa adanya buah hati yang sangat disayanginya itu. Setelah kedua orang tua Nuri merasa tenang, barulah Pak Kades dan Pak RT menjelaskan tentang apa yang sudah menimpa putrinya. Pak Kades dan juga Pak RT pun sudah menanyakan kejadian ini kepada Mbak Darjo, salah satu sesepuh desa yang masih ada di desa Wiwitan.
Walau Mbah Darjo mengaku belum bisa menjelaskan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya di desa itu, tapi beliau akan berusaha agar secepatnya mencari penyebab Nuri terus saja menghantui warga desa, dan juga meminta kepada para warga agar lebih berhati-hati dan terus memohon perlindungan dari Sang Maha Pencipta. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, almarhumah Dek Nuri itu meninggal dengan cara yang tidak wajar, yang mana tubuhnya pertama kali ditemukan oleh Mbak Sriatun, yang mana berniat membangunkan Nuri untuk membantunya ke ladang. Jadi kita tidak bisa menuduh seseorang ikut terlibat dalam kasus kematian Dek Nuri, karena kita semua juga sepakat untuk tidak membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Jadi sudah pasti tidak akan ada penyelidikan dalam kasus kematian Dek Nuri ini, ujar Pak Kades yang menjelaskan apa yang telah terjadi kepada keluarga Pamisran serta berusaha menenangkan warga lainnya. Dan selain itu, Mbah Darjo juga meminta kita semua agar tetap tenang, tidak keluar rumah di atas jam 9 malam, dan lebih meningkatkan ibadah serta terus berdoa memohon keselamatan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mbah Darjo saat ini sedang mencari jalan keluar agar desa kita kembali menjadi tentram, imbu Pak Kades lagi. Pada malam ketiga, setelah selesai pengajian, ketika para tetangga dan warga desa lainnya pergi meninggalkan rumah Pamisran, beliau meminta beberapa warga dan para pemuda desa untuk menemaninya di rumah. Naryo, Danang, Sobar, Lek Marmo, Mbah Bandi, dan juga Jarwo dengan senang hati mau menemani keluarga Pamisran, sementara Lek Sriatun, Mbah Surem, dan Mbah Marni menemani Bu Kanti yang masih diselimuti kesedihan yang mendalam. Ditemani kopi hitam dan berbagai makanan ringan serta rokok yang sudah disediakan Pamisran, orang-orang yang menemaninya pun terus berbincang sepanjang malam. Obrolan-obrolan ringan dengan tawa-tawa kecil pun dapat menghibur dan menenangkan keluarga Pamisran. Celutukan-celutukan dari Lek Marmo dan juga Naryo pun membuat Pamisran bisa melupakan sejenak kesedihannya malam itu. Tapi semua ketenangan dan juga keceriaan mereka harus terhenti ketika tiba-tiba saja Lek Marmo melihat tubuh Jarwo yang gemetar sambil menunjuk-nunjuk ke arah luar rumah Pamisran. Nuri, Lek, ucap Jarwo dengan suara gemetar dan langsung menghambur ke arah Lek Marmo. Semua orang yang ada di dalam rumah Pamisran pun segera keluar untuk menuju halaman rumah demi bisa melihat sosok Nuri yang tadi menampakkan dirinya kepada Jarwo. Tubuh Jarwo masih gemetar dengan posisi tidur tengkurap. Jarwo yang tidak menyadari jika dirinya kini sudah ditinggal keluar rumah oleh Lek Marmo dan yang lainnya merasa ada yang menepuk-nepuk punggungnya. Tangan yang menepuk punggung Jarwo saat itu terasa sangat dingin. Karena merasa ada yang aneh, Jarwo pun langsung membalikan tubuhnya, dan seketika itu juga Jarwo kembali menjerit dengan kencang ketika di hadapannya kini telah duduk sosok Nuri dengan wajah pucat dan lidah yang menjulur keluar serta mata yang menatap tajam ke arah Jarwo. Lek Marmo dan Naryo yang mendengar teriakan Jarwo pun kembali masuk ke dalam rumah Pamisran untuk memeriksa apa yang sedang dialami Jarwo. Akan tetapi ketika Lek Marmo dan Naryo sudah berada di dalam rumah Pamisran, Jarwo sudah terkulai lemas tak sadarkan diri. Jadilah malam itu semua yang berada di rumah Pamisran direpotkan karena harus mengurusi Jarwo yang sedang tidak sadarkan diri. Walah Jarwo, awakmu iki nyapo to, Den? Bisa-bisanya semaput itu loh, ujar Lek Marmo sambil memberikan minyak kayu putih ke tubuh Jarwo. Wok, bangun wok, Jarwo, bangun. Lah, masuk anggota geng kampak semaput sih, Impu Naryo yang membuat Mbah Bandi dan lainnya tersenyum. Alah, dia itu cuma anggota geng botol kecap. Sambung Lek Marmo hingga membuat semua orang yang ada di situ tertawa terpinggal-pinggal. Yuk, antar aku pulang. Aku takut di sini yuk, ucap Jarwo yang kini sudah bangun dari pingsannya. Ya, ayo kita pulang. Memangnya kamu sudah bisa jalan? Jawab Naryo yang membantu Jarwo bangun dari posisi tidurnya.
Sebentar lagi itu subuh. Kita pulang bareng-bareng aja. Emang kamu mau? Di tengah jalan nanti dicegat lagi sama wewe gombel, ujar Lek Marmo yang kembali membuat Jarwo ketakutan. Iya, Wo. Sebaiknya kamu itu di sini dulu. Pikiranmu juga jangan sampai kosong. Terus berdoa dalam hati, ucap Mbak Bandi menyambung ucapan Lek Marmo tadi. Iya nak Jarwo, tunggu saja dulu sampai azan subuh berkumandang, biar nanti bisa pulang bareng-bareng. Nah sekarang lebih baik nak Jarwo tiduran saja dulu, ujar Pak Misran yang duduk di samping Jarwo. Ya Pak, jawab Jarwo dengan wajah lesu. Ketika azan subuh mulai berkumandang, Mbak Bandi, Lek Marmo, Naryo, Jarwo, dan Danang pun berpamitan untuk kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada lagi kejadian menakutkan di rumah Nuri pada malam itu selain sosok Nuri yang menampakkan diri kepada Jarwo. Pagi yang berselimut mendung mengganti malam yang terasa mencekam. Dewi yang kembali tidur bersama ibunya serta Sekar tidak mengalami gangguan apa-apa tadi malam. Hanya saja, menurut cerita dari Padiran, ada yang mengetuk-ketuk pintu rumah beberapa kali. Tapi setelah Padiran melihat ke depan rumah, tidak ada seorang pun yang datang malam tadi. Cerita-cerita tentang penampakan Nuri pun terus bertambah di hari ketiga kematiannya. Setelah Dewi, Asi, Yuni, Yati yang sudah didatangi sosok Nuri, semalam giliran Arum dan ibunya yang didatangi arwah Nuri. Arum yang hari ini terserang demam tinggi karena ketakutannya semalam mengaku kalau sosok Nuri menampakkan diri di depan pintu rumahnya yang sudah tertutup rapat. Sosok arwah dari Nuri itu terus melambai-lambaikan tangannya seolah mengajak Arum untuk mengikutinya. Wajahnya pucat, Wi, rambutnya gimbal, ujar Arum menceritakan apa yang dialaminya semalam. Awakmu sudah pernah ditemui Nuri, Wi? Tanya Yuni dan Asi yang juga ikut menjenguk Arum. Ya sudah, sama yang seperti kalian lihat. Menyeramkan pokoknya, jawab Dewi menanggapi pertanyaan dari sahabatnya itu. Apa kita punya salah ya sama Nuri? Tanya Yati dengan wajah yang masih terlihat lesu. Apa mungkin Nuri ingin menyampaikan sesuatu kepada kita ya? Imbu Yuni yang memandang ke arah Dewi. Ya ndak tahu, wong aku belum pernah ngajak hantunya Nuri ngobrol, jawab Dewi yang membuat teman-temannya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Tapi sepertinya memang Nuri itu ingin menyampaikan pesan atau sebuah permintaan kepada kita deh, Imbu Dewi yang kali ini terlihat lebih serius. Di malam keempat dari kematian Nuri pun tiba. Pengajian di rumah Pak Misran pun hanya dihadiri oleh beberapa orang tetangga terdekat. Bukan tanpa alasan, para warga enggan untuk ikut mengirimkan doa kepada almarhumah, tapi kebanyakan warga merasa takut akan banyaknya cerita yang sudah beredar tentang penampakan Nuri yang terus saja menangis dan meminta pertolongan dengan wajah yang menyeramkan. Karena kini warga desa dihantui oleh rasa ketakutan, Pak Kades pun pada akhirnya menjalankan kembali kegiatan ronda demi menjaga keamanan desa serta mengundang warga dari desa sebelah untuk ikut menemani masing-masing kelompok yang sedang berjaga malam. Setelah selesai pengajian di rumah Pak Misran, warga yang mendapat giliran ronda malam pun segera berkumpul di pos kamling yang terletak di pertigaan jalan utama desa. Malam itu, ada 8 orang yang berjaga ronda di pos kamling, termasuk 3 orang dari desa tetangga yang merasa penasaran akan kabar hantu Nuri yang terus menghantui warga desa. Mereka bertiga adalah Kang Pujo, Mas Toyo, dan Pade Agus. Ketiganya ingin menyaksikan sendiri tentang sosok yang sudah membuat desa itu bernuansa mistis. Sekitar pukul 11 malam, kelompok pun dibagi menjadi 3 bagian. Kelompok 1 berisikan Lek Marmo, bapaknya Dewi, Kang Pujo, dan kelompok 2 terdiri dari Mbak Sobar, Udin, dan Mas Toyo. Sementara kelompok 3 yang berjaga di pos ronda hanya 2 orang, yaitu Pade Agus dan Mbak Karto.
Untuk mengurangi ketakutan warga desa, kelompok yang bertugas ronda malam itu membawa kentongan kecil dan terus membunyikan kentongan yang mereka bawa itu. Sepanjang perjalanan mereka menyusuri sudut-sudut desa, warga yang berada di dalam rumah pun sedikit terbantu dengan kehadiran orang-orang yang berjaga ronda. Mereka mengaku dengan adanya ronda keliling malam itu mengurangi rasa takut yang sedang menyelimuti mereka. Sobar, Udin dan Mas Toyo mendapatkan giliran untuk menyusuri wilayah dalam desa, sedangkan bapaknya Dewi, Lek Marmo dan Kang Pujo mengelilingi desa dari arah bagian luar. Sungguh sial memang nasib Udin malam itu. Lagi-lagi ia merasa ada bisikan-bisikan yang terus didengarnya sepanjang perjalanan menyusuri desa. Dan suara itu kian terdengar jelas ketika Udin, Sobar, dan Mas Toyo mendekati kediaman Pak Misran. Bulu kuduk Udin tiba-tiba saja berdiri dan kakinya menjadi sangat berat untuk diayunkan sehingga Udin tertinggal beberapa langkah daripada Sobar dan Mas Toyo. Ketika Sobar menyadari jika Udin sudah berada agak jauh di belakangnya, barulah Sobar dan Mas Toyo menoleh ke arah belakang. Tapi alangkah terkejutnya Sobar dan Mas Toyo ketika mereka mengetahui Udin sudah tidak ada lagi di belakang mereka. Dengan rasa takut bercampur bingung, keduanya pun lalu kembali lagi untuk mencari Udin dengan melewati jalanan yang sama. Sampai di dekat rumah Pak Misran, keduanya pun dikejutkan oleh suara jeritan yang disusul tangisan pilu yang terdengar sangat menyayat hati. Dan bersama dengan itu terlihatlah sosok Udin dengan tubuh diselimuti asap putih dan mengambang di atas tanah. Sobar pun lalu memukul kentongan yang dibawanya secara terus-menerus dengan harapan orang-orang yang ada di sekitaran rumah Pak Misran terbangun atau kelompok ronda lainnya mendengarnya lalu membantu mereka. "Aku akan membawa anak ini. Jangan kau halangi aku," ujar sosok yang kini sedang merasuki tubuh Udin. "Ada salah apa dengan teman kami itu sehingga kamu mau membawanya?" jawab Mas Toyo dengan tenang. "Bukan urusanmu. Sekarang cepat pergi dari sini atau aku akan menyakiti kalian," balas sosok yang ada di dalam tubuh Udin. Suasana yang terasa sangat mencekam pun perlahan membaik setelah kedatangan Mbah Wongso yang langsung mengajak sosok makhluk gaib yang sedang merasuki tubuh Udin untuk berkomunikasi. Akan tetapi setelah berhadapan dengan Mbah Wongso, sosok makhluk tak kasat mata yang masih berada di dalam tubuh Udin pun hanya menggeram tanpa berkata apapun. Dan hal itu tentunya membuat semua orang merasa khawatir akan keselamatan Udin. Tidak ingin terjadi sesuatu kepada Udin, Mbah Wongso pun lalu meminta kepada Mas Toyo dan yang lainnya untuk membawa Udin ke rumah Pak Misran. Hal yang tidak terduga pun terjadi ketika tubuh Udin yang sedang dirasuki oleh sosok makhluk gaib yang mengaku jika dirinya adalah Nuri itu sampai di depan teras rumah Pak Misran. Perlahan-lahan tubuh Udin pun terlihat lemas dan akhirnya kehilangan kesadarannya. Bersama dengan itu terdengarlah suara jeritan dari dalam rumah Pak Misran. Suara yang terdengar menangis sambil terus menjerit-jerit itu adalah suara dari Lek Sriatun yang sedang menginap di rumah Pak Misran untuk menemani Bu Kanti bersama Mbah Surem dan yang lainnya. "Tolong aku, Bu. Tolong bebaskan aku," ujar Lek Sriatun yang kini ternyata tubuhnya sedang dirasuki oleh sosok Nuri. Setelah terus menangis, sosok yang berada di dalam tubuh Lek Sriatun pun mulai menjelaskan tentang apa yang terjadi. Sosok makhluk gaib yang mengaku sebagai Nuri itu pun menceritakan jika dirinya memilih mengakhiri hidup karena merasa sakit hati setelah cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan yang lebih membuat semua orang terkejut adalah sosok yang merasuki tubuh Lek Sriatun itu juga mengaku sudah memasang susuk pemikat sebelum kematiannya. Sosok tersebut juga meminta kepada Pak Misran dan juga Bu Kanti untuk mengambil susuk yang masih melekat di tubuh Nuri. Dan hal itu membuat semua orang tidak mengerti akan apa yang mereka lakukan. "Kenapa? Kenapa kamu memilih mengakhiri hidupmu itu, Dok? Kenapa?" tanya Bu Kanti sambil menangis sedih. "Nuri sangat menyayangi seorang lelaki, Bu. Nuri ingin hidup bersamanya.
Tapi sayang, laki itu telah memiliki keluarga, sehingga dia tidak pernah menanggapi rasa sayang di hati Nuri, Bu. Balas sosok Nuri yang sedang merasuki tubuh Lesriatun. Maafkan Nuri ya, Bu. Maafkanlah segala kesalahan Nuri. Imbus sosok itu lagi. Kembalilah ke tempatmu berada, Nduk. Jangan lagi mengganggu orang-orang yang tidak bersalah. Sambung Mbah Wongso yang mencoba bermediasi dengan sosok makhluk gaib tersebut. Tidak bisa, Mbak. Nuri tidak punya tempat. Tubuh Nuri ini kotor. Nuri tidak bisa berada di alamku. Balas sosok Nuri sambil menangis. Lalu, hal apa yang membuatmu tidak dapat masuk ke alammu, Nduk? Katakan, biar Simba bantu, ujar Mbah Wongso perlahan. Nuri memasang susuk pemikat di tubuh Nuri, Mbak. Walaupun susuk itu dapat meluluhkan hati lelaki itu, tapi susuk emas itu masih ada di dalam tubuhku. Balas sosok Nuri menjelaskan. Baiklah, Nduk. Sekarang, ayo keluar dari dalam tubuh bulekmu ini. Simba janji akan membantumu membersihkan tubuhmu dan juga akan mengeluarkan susuk pemikat itu, ujar Mbah Wongso dengan penuh keyakinan. Setelah merasa yakin jika Mbah Wongso dapat membantu untuk mengeluarkan susuk emas yang masih berada di dalam tubuhnya, sosok makhluk astral yang mengaku sebagai sosok Nuri itu pun akhirnya mau pergi dari dalam tubuh Lesriatun. Setelah berpamitan dan kembali meminta maaf kepada Pak Misran dan juga Bu Kanti, malam yang sangat mencekam telah berlalu. Semua orang yang sudah tahu akan penyebab teror dari arwah Nuri pun kembali merasa tenang, walau Mbah Wongso belum melakukan apa yang telah dijanjikannya tadi. Keesokan harinya, Mbah Wongso pun meminta kepada Pak Lurah dan juga para warga desa untuk membantunya melakukan ritual kejawen di depan kuburan Nuri. Ritual yang ditujukan untuk mengambil susuk yang berada di dalam tubuh Nuri yang sudah beberapa hari dikubur itu pun harus segera dilakukan demi mengakhiri teror yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Walaupun ritual yang dilakukan adalah ritual kejawen, tapi Mbah Wongso tetap yakin jika yang meneror warga desa Wiwitan adalah sosok makhluk gaib yang hanya menyerupai sosok Nuri dan mengaku bernama Nuri. Mbah Wongso sangat percaya jika seseorang yang sudah meninggal dunia akan kembali kepada Sang Pencipta dan berada di alam kubur. Setelah menutup bagian gundukan tanah kuburan Nuri dengan kain kafan yang baru, Mbah Wongso pun mulai membacakan rapalan-rapalan tertentu, dan setelah itu sesepuh desa Wiwitan itu pun mulai membakar kemenyan yang sudah disiapkan sebelumnya. Suasana terasa hening. Walaupun di sekitaran area pemakaman dipenuhi banyak warga desa yang ikut membantu Mbah Wongso dan juga ingin menyaksikan proses dari ritual tersebut, beberapa saat berlalu, Mbah Wongso pun meminta kepada Mbah Bandi untuk mengangkat kain kafan yang digunakan untuk menutup gundukan tanah kuburan Nuri tersebut, dan rasa lega pun terpancar dari wajah Mbah Wongso dan juga Mbah Bandi serta orang-orang yang melihat ada 3 buah butiran emas yang sangat kecil dan berkilauan. Mbah Wongso mengucap rasa syukurnya dan langsung disambut ucapan syukur yang sama oleh semua orang yang berada di sekitaran pemakaman desa. Mereka akhirnya merasa tenang setelah Mbah Wongso dapat mengambil kembali susuk pemikat yang berada di jasad Nuri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Kisah tentang Nuri ya. Oh, ini misterius banget di sini, dan ini mungkin nanti akan ada teman-teman yang bilang atau yang bertanya, kalau kasus Gandir itu harusnya dilaporkan ke polisi. Ya memang dimanapun kasus Gandir itu atau kecelakaan itu maupun di tempat kerja, di rumah, dimanapun, kalau kecelakaan itu biasanya memang harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan ini mungkin terjadi di desa pelosok, yang mana juga mungkin ini terjadi di masa di tahun-tahun 90 atau 80-an. Jadi mungkin ya, saat itu memang kurang terbatasnya segala sesuatunya. Jadi banyak sekali dulu ya kejadian seperti ini yang tidak dilaporkan. Tapi kalau untuk saat-saat ini, waduh,
apapun pasti langsung dilaporin sih. Jadi itu mungkin untuk awalnya, tapi di sini wah, ternyata Nuri ya. Ternyata yang mengakibatkan Nuri itu bergentayangan itu adalah dimasang susuk emas. Dia sudah memasang susuk emas, dan bagaimana dia untuk mengakhiri hidupnya itu adalah karena ditolak cintanya, hanya karena cinta. Jadi ya bukan hanya sih, namanya cinta itu waduh banyak banget, kelihatannya berat. Apa mungkin ada beberapa orang yang lu gara-gara gitu aja sampai begini ya. Nggak semua orang sekuat itu. Jadi mungkin di sini hikmah yang bisa kita ambil adalah mungkin keterbukaan ya. Padahal Nuri kan punya sahabat banyak tuh. Harusnya dia bisa berdiskusi, dia bisa menumpahkan, mencurahkan isi hatinya. Jadi sehingga paling nggak bebannya tuh terkurangi. Dan harus teman-teman sekitarnya tuh ya, seperti Dewi dan Yuli, Duyuni dan lain-lain lah ya, harusnya bisa lebih peka sih terhadap sahabatnya yang mungkin sedang menghadapi masalah. Jadi mungkin hikmah yang bisa kita ambil di dalam kisah ini adalah lebih pekanya terhadap lingkungan sekitar atau terhadap sahabat ya. Karena kadang ada orang-orang yang bilang, cengeng lu begitu aja. Please, nggak semua orang sekuat kita gitu loh. Jadi level kekuatan orang itu berbeda-beda. Jadi ya intinya kita harus lebih peka aja sih terhadap situasi sekitar. Mungkin itu ya. Sekali lagi untuk Mas Untung Prasetyo, kisahnya keren banget. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah keren selanjutnya, terutama kisahnya Sudiro dan Bang Pian. Ditunggu banget nih Mas Untung, jangan lama-lama deh buat Bang Pian sama Sudironya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel Ilo Extreme. Silakan buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang mungkin suka dengan video barusan atau kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain ya, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload di setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas dalam bentuk audio ya, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja. Kirimin aja lewat WhatsApp ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.